Back to the Street, podcast jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali hadir lagi di podcast jalanan. Tentunya bersama Mbak Mus. Mbak Mus di samping kanan saya. Beliau aktivis perempuan. Bisa dikatakan aktivis perempuan ya. Nah, aktivis perempuan dan memang beliau aktif di beberapa organisasi lah. Salah satunya Gemawan ya. Salah satunya Gemawan. Nah, Mbak Mus ini juga salah satu ketua dari Forum Peduli Pendidikan Kabupaten Sambas yang baru dibentuk ya. Mungkin baru 2 minggu kali ya. Mungkin 2 minggu ya. Betul. 2 mingguan ya, bagus ya. Sekitar 2 minggu. Nah, hari ini kita ingin ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang dengan Mbak Mus tentu masalah pengalaman beliau tentang mengadvokasi pendidikan yang ada di Kabupaten Sambas. Kita ingin tahu, kita ingin Mbak Mus cerita tentang pengalaman-pengalaman selama melakukan advokasi di bidang pendidikan ya, Mbak Mus ya. Sebelumnya apa kabar Mbak Mus? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar sehat baik. walafiat. Dekat sedikit Mbak Mus. Iya. Nah, Sehat jadi biar walafiat. suaranya kalau ada kedengaran. Iya, betul. Suara saya kedengaran kan? Kedengaran. Nah, takutnya enggak kedengaran. Jadi ramai juga kawan-kawan deh di depan betul, deh ya. Iya, betul, ramainya. Nah, jadi Mbak Mus selain aktivitasnya di lembaga, Iya. di mana lagi Mus? Saya juga ngajar nih. Ngajar. Ngajar di Politeknik di Sambas. Mm-hmm. Selain itu juga saya di PKK. PKK? Iya, PKK juga saya gitu-gitu ya. PKK apa Di PKK? kecamatan. PKK kecamatan. Iya, Memang iya. suaminya Pak Camat ya? Bukan. Oh, Kebetulan, bukan. iya, suami saya kerja di kantor camat, jadi saya anak lahi. Jadi masuk lahi. Iya. Masuklah sih. Nah, jadi aktivitas selain di lembaga, Bu Musti juga di PKK di lembaga-lembaga yang lain lah, dan Iya, juga dan dosen banyak di yang lain. Poltesa Iya. atau Politeknik Negeri Sambas. Nah, Bu Mus kan kita tahu aktif tentang advokasi seputar dunia pendidikan ya, Iya, betul. khususnya apa ya, SD, SMP, SD. Udah berapa lama Mbak Mus melakukan apa namanya, penelitian atau apa namanya, pendampingan? Ada penelitian juga di Ada sini. penelitian pendampingan. Iya. Itu program Program lembaga. Gemawan, Mhm. saya bekerja sama dengan lembaga Yapika Heeh. ya di Jakarta, Mhm. dan didukung oleh Uni Eropa. Uni Eropa. Iya. Terus berarti ya. Berapa lama Udah 3 advokasinya? tahun. Udah 3 ya? tahun. Sampai hari itu udah 3 tahun. Iya, 3 tahun. Udah 3 tahun. Mulai tahun 2018 bulan Juni gitu lah, yang udah langsung terjun ke lapangan. Juli. Heeh. Nah, sebelumnya memang dah mulai juga, tapi kita lebih ke pemahaman, persepsi seperti pemahaman terkait dengan program-program yang akan dilakukan ya. Dah mulai dari bulan Mei. Mhm. Mei. Jadi advokasinya di bidang apa aja deh? Kalau kita dalam program itu menangani tentang penyelesaian sekolah rusak, Iya. kan nih. Mhm. Nah, sekolah rusak, terus program PIP, PPP ya? program Indonesia Pintar. Indonesia Pintar. Dan kartunya kan kartu KIP. Ya. Nah, monitoringnya, terus selainnya juga tentang anak putus sekolah. Anak putus sekolah. Bagaimana anak-anak yang putus sekolah itu kita kembalikan ke sekolah. Ya. Atau kalau enggak bisa kembali ke sekolahnya, ya setidaknya menyelesaikan pendidikan di
tingkat yang sama, di tingkat SD seperti Hmm. ye. Ye. Nah, saya pengen tahu bisa Bu Mus bercerita khususnya tadi tentang sekolah berat selama kurang lebih melakukan advokasi dan pendampingan kurang lebih 3 tahun. Ye. Apa sih pengalaman yang Mbak Mus dapatkan? Ya, jadi banyak Ah. pengalaman yang kami dapatkan di lapangan. Ah. Terutama kalau kita bahas tentang monitoring tentang KIP GI. Mhm. Nah, ya dan yang lainnya banyaklah nanti saya anukan walaupun sedikit-sedikit lah Ya. jadi mun KIP itu sebenarnya banyak juga siswa yang dapat kartu kartu KIP Indonesia Pintar. tapi ndaan dapat PIP karena mungkin ketidaktahuan lah kurangnya informasi masyarakat jadi dia dapat kartu dikiranya langsung dapat PIP dapat beasiswa lah banyak macam-macam ada yang 2,5 ada yang 4,5 Itu kan PIP kan artinya untuk yang tidak mampu yang kan? ya Yang betul kurang mampu kan? yang kurang mampu Yang kurang mampu. karena tidak diaktifkan Tidak seperti diaktifkan. jadi kan harusnya menerima kan lapor ke sekolah juga kan lapor ke sekolah terus dari sekolahnya harus menginputnya di Dapodik Dapodik. di Dapodik seperti itu tapi banyak juga yang enggak tahu karena masyarakat menganggapnya kira dah langsung dapat ternyata enggak. Apa faktor sampai masyarakat tidak mengetahui ada yang namanya kartu pintar apa sebagainya? Kurang sosialisasi atau gimana? Saya rasa kurang sosialisasi juga karena munjak kita runut semari macam nak tipe-tipe dari desa memberikan ke datang tipe-tipe ke desa dari kantor pos KPI ke desa untuk diberikan ke yang namanya dah di sini. Jadi sekolah pun ndak tahu siapa yang dapat desa pun nggak tahu gimana sampai artinya desa tidak tahu sampai satu orang siswa bisa dapatkan bantuan PP lah ini. Artinya langsung jadilah dapatnya. Langsung jadi desa mau ditanya. Artinya masyarakat tahu anaknya dapat dari mana deh? Yo karena dia dapat kan ada kartunya yang diberikan ke rumah-rumah masing-masing. Tapi kadang-kadang dia nggak tahu dikira dah otomatis kena dapat tapi ternyata ada juga yang nggak dapat walaupun dia dah megang kartu kartu Indonesia Pintar Nah kalau kartu Indonesia Pintar dari SD sampai kuliah gitu sampai kalau sekarang sampai kuliah kan? ada mulai tahun itu sampai kuliah kartu Indonesia Pintar jadi kawan-kawan mendampingi masyarakat yang anaknya tidak dapat tapi tidak tahu mengaktifkan dan sebagainya lah. Memang tidak ada pendampingan dari dinas pendidikan atau desa terhadap masyarakat. Kalau kita ada sempat bertanya-tanya dari desa pun tidak juga tahu pokoknya kami bu beri ada kartu suruh berikan ke orang yang bersangkutan kami antarkan sampai kita tanya proses dapatkannya karena kan ada yang lebih miskin tapi tidak dapat sementara yang mampu dapat jadi sampai kami nanya pun tidak tahu pokoknya dah kartu dah datang ke desa yang harus kami distribusikan dan dari sekolah karena dia tidak ada laporan juga pun tidak juga tahu seperti jadi sebenarnya kurang informasi lah dari semua kalangan menurut saya harusnya pun dari desa pun harus tahu karena desa kan pemerintahan yang terdekat lah dengan masyarakat sedikit pasti ke desa seperti harusnya pemerintah desa pun diberi tahu lah undaan tahu wajar tapi mungkin dinas terkait atau instansi terkait harus memberikan informasi ke desa kalau seandainya apalagi kalau sekarang tuh kan katanya harus terintegrasi juga dengan di database desa CIK-NG CIK-NG kan seperti jadi lah selainnya juga kadang-kadang
Memang ada karena merasa siswa ye dah mampu tapi tang dapat, sementara ada yang dak mampu tapi tang dak dapat Iya, ye. iya, iya. Ada sekolah-sekolah juga yang macam nak membuat kebijakan gelahi. Membuat kebijakan untuk jadi ya dibagi ge. Dibagi maksudnya? Iya, dibagi. Jadi diberi juga yang dak dapat tadi Oke, ya, misalnya anak saya enggak dapat, Ye, anak Mbak Mus dapat. ye. Jadi Saya kan kaya seandainya ah, ye. jadi enggak, bukan. Saya itu memang enggak mampu anak saya itu. Ndak Saya enggak dapat. mampu. Artinya Mbak Mus tuh setengah Mampu lah. sontok enggak juga, kayak enggak juga gitu. Ye. Jadi anak Mbak Mus dapat tuh dibagi dengan anak saya gitu. Ye. Iya, kebijakan dari sekolah biasanya. Kebijakan dari sekolah. Ye. Ada yang minta kadang minta persetujuan lah dengan Dari orang tua. Ye, orang tua. Besarannya berapa tadi? Ada yang 200 sebulannya Sebulan? Ya, ada yang 250, ada yang 450. Bervariasi lah Ya, ya. bervariasi. Oh, seperti ya. Dibagi. Ada juga sekolah yang ya dibagi rate, dibelikan ke APK pun ada juga yang Ada? Ye. Maksudnya bagi rate itu Seandainya duit disatukan yang dapat dalam satu kelas ya? Seandainya ada berapa kan disatukan duit dibelikan ke seragam sekolah ke sepatu ke dibagikan ke semuanya. Ada juga yang Berarti ya kebijakan dari sekolah yang disepakati oleh orang tua murid. Iya, oleh orang tua murid. Orang tua murid. Iya, betul. Banyak yang didapat ceritanya, Bang? Enggak banyak. Enggak, Mbak Mus kan melakukan pendampingan kan sekabupaten Sambas kan? Iya. 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 Sekabupaten Sambas. Nah, artinya hampir semuanya seperti itu atau enggak juga? Ada beberapa persen lah, 30%-an lah kira-kira yang ini. Kalau yang kebijakan tadi dibagi separuh-separuh ya ada juga. Sekitar 40% lah yang menerapkan orangnya dapat tah mampu kan diberikan. Gila. Seperti ya, baiknya. Tapi ya tadi ini dah kesepakatan bersama kan nih. Kesepakatan bersama. Kesepakatan orang tua murid Orang tua murid. Tapi enggak tahu lah yang sebenarnya PK rele enggak sebenarnya yang dapat Nah, jadi kalau kawan-kawan lembaga yang mendampingi seperti jadi APK termasuk temuan atau bagaimana itu? Kalau sih jelas termasuk temuan. Karena bagaimanapun kalau secara ini ya hukumnya lah kan memang untuk orang kan nih. Puncak orang tua itu mau ditanyakan pasti orang kita lah, orang Sambas itu kan ada rasa enggak nyaman nak protes enggak kan nih. Jadi macam mau enggak mau lah harus kan nih. Harus dibagi. Harus mengizinkan. Harus dibagi ya. Belum lagi yang iri dan anaknya yang dapat padahal kaya padahal sekolah enggak tahu, desa enggak tahu, dinas mungkin enggak tahu, tiba-tiba keluar datanya dari pusat, tiba-tiba dapat kan ini. Tapi sebenarnya menurut ini sih bisa. Sekolah memverifikasi misalnya murid itu memang mampu. Memang mampu jadi enggak layak lagi untuk dapat. Tapi pernah enggak kawan-kawan yang melakukan pendampingan menyelusuri kenapa artinya si A tuh bisa dapat usulan dari siapa sih ya Suah sih waktu tapi ya iyalah sulit untuk disimpulkan sebenarnya. Sulit ya? Karena memang iyalah rata-rata bilang itu tiba-tiba dah ada tuh ke desa tuh berikan untuk berikan yang menyebarluaskan lah Tapi mau ditanya lagi secara lebih detail lagi memang datanya mungkin data berapa tahun yang lalu lah ini kan nggak update lah karena yang namanya kehidupan kita itu secara ekonomi kan ibarat roda lah kadang mungkin kayak dulu mungkin orangnya sontok tapi sekarang dah kaya kayak sebagainya lah dulunya memang kaya sekarang dah berubah bisa aja Oke, Bu Mus, tadi kan kita bicara tentang yang mendapatkan kartu. Tadi salah satu pendampingan bangunan sekolah rusak berat Nah, boleh cerita, Bang Mus?
Iya. selama melakukan penelitian, pendampingan terhadap di dunia pendidikan khususnya sekolah SD gitu. Bisa cerita tidak? Bisa Iya. dibangun? Jadi untuk kondisi sekolah yang rusak memang untuk di Kabupaten Sambas antara yang rusak dengan yang bagus Apa? ya pernah separuh-separuh Nah, tapi puncak data yang kami lihat lah karena kita ada melakukan riset-riset tentang anggaran pendidikan atau Ya. tentang sekolah gitu. Nah, ya memang dalam profil pendidikannya 25% kondisi sekolah yang ada di Kabupaten Sambas saja rusak berat. 25%. Bagus. Maaf Oh ya, 25% yang kondisinya bagus. 25% kondisinya bagus. Ya, sisanya Dari total SD berapa? 400 lebih. Ya, 400 lebih. 400 lebih, artinya 25%. 25%-nya yang bagus. Bagus, sisanya rusak berat, ringan. Dan Lebih sedang. Lebih banyak apa yang rusak? Yang rusak lebih banyak ruang kelas lah Ruang kelas. Selain dia pun furniture meja kursinya pun banyak juga yang rusak karena rata-rata kan ya dibangun tahun 80-an nih. Ada yang dah direhab, ada yang belum lalu direhab, ada yang dah direhab tapi dah berapa puluh tahun dah rusak lagi. Nah, seperti dan karena rusak tapi merehabnya pun ndak anjua semuanya, ndak rehab total, jadi rehab atapnya ya gila. Artinya rusak rehab ringan lah namanya gitu. Rehab ringan sementara kondisinya ya rusak berat. Nah, selama melakukan perjalanan selama 3 tahun. Yang lebih berat SD mana? Yang kami jumpai lah dan kami jadikan mitra pada saat yang paling berat SD 15 Buring. Nah, yang kita jadikan mitra pada saat tapi menurut informasi dari yang lain ada juga yang lebih parah atau bahkan sama banyak juga. Nah, seperti macam di Kecamatan Sebawi SD 1 atau SD berapa nah yang di seberangnya ya pun rusak berat juga. Kebetulan ada kawan juga yang dari CSO yang melakukan riset di riset dapodik. Kita ada dalam program itu kan ada riset dapodik dan melibatkan semua CSO. Jadi ada 20 CSO pada saat yang kita libatkan dan komunitas sekolah. Nah, ada yang di sekolahnya memang berat juga. Bahkan sampai miring sampai miring. Tapi setelah setelah dijumpai lah oleh kawan-kawan, apakah ya langsung dilaporkan atau bagaimana? Jadi untuk yang di SDN 15 Seburungnya memang kita laporkan, kita berusaha untuk lobby lah juga komunikasi ke dinas pendidikan yang nyampaikan bahwa dari sekolah yang kita dampingi sekolah mana yang parah-parah rusaknya seperti nah, jadi terakomodir semuanya enggak? Dari yang kita dampingi ada 10 sekolah 10 sekolah? 10 sekolah yang kita dampingi rutin setiap bulan memang ada kegiatan, ada peningkatan kapasitas terhadap masyarakatnya masyarakat supaya peduli terhadap sekolah dari 10 satu yang belum. Dari SD, 10 SD. Satu yang belum, tapi kemarin pas ada dialog kebijakan dari sekolah ada kebetulan ada alumni yang anggota dewan juga bersedia lah. SD berapa? SD 3 Sempalai. SD 3 Sempalai, berarti Tambas. Kecamatan Sebawi. Nah, yang memang kalau lantainya sih memang ada sebagian bagus kita helape. Tahun berapa SD-nya? Tahun 80-an juga Jadi tapi cuman 71. Jadi kebanyakan SD yang ada 10 SD tadi yang kawan-kawan anggap sangat layak untuk direnovasi atau dibangun rata-rata tahun berapa sih? Tahun antara 70 sampai 80-an SD
bahkan ada yang lebih macam SD 6 dalam tahun itu. Nah, yang dulu SD 6 sekarang di merger ya, di apa ya, regrouping ya. Nah, jadi SD 2 ya. Nah, ya pun dari tahun zaman Belanda jadi bangun. Oke. Nah, belum sudah dibangun. Ya, gimana? Jadi rehab sedikit-sedikit ya lah. Rehab sedikit-sedikit. Ya. Bahkan waktu sampai kekurangan ruang kelas. Dia pun ada beberapa juga yang kita dijadikan mitra ya yang kekurangan ruang kelas. Jadi solusinya waktu ya perumahan guru ya, nah ya dijadikan ruang kelas. Nah jadi selama penelitian sekali lagi, jadi apa sih problemnya yang kawan-kawan dapatkan gitu ya? Artinya sampai tadi dari 400-an yang masih sangat layak, bahasanya kan hanya 25 atau 27% lah ya. Sisanya itu kan rusak berat tuh. Sedang berat kan. Apa sih persoalannya setelah kawan-kawan temui pada saat di lapangan? Setelah turun ke lapangan nggak, apa sih persoalannya sampai sekolah itu tidak pernah tersentuh apa sebagainya? Iya. Kalau menurut kita sih persoalannya mungkin karena apa? Kan juga kepedulian. Mungkin guru katanya sih sering dah menyampaikan permasalahan sekolahnya, kondisinya yang rusak ke dinas. Ke dinas ke Pemda. Nah, ke Pemda. Tapi ya, iyalah daan juga didulikan katanya. Ya. Bahkan yang di SD 14 Seburingnya ingat lalu waktu kami ke Sidunai pertama kali. Ya. Sampai boleh dipotong jari lah Bu, pun sampai sekolah situ dibangun. Saat ibu lah nak foto-foto kena apa ke hati lah sih. Nah, gila. Jadi macam ada rasa kecewa juga dari pihak sekolah tapi sekarang dah siap lagi bapaknya karena tadi udah berapa kali ngajukan tidak pernah ditanggapi. Bahkan ada yang sekolah yang dah diajukan nak dibangunnya tuh sampai dah tebang pohon-pohon dah dilapangi kalau udah jadi ya seperti itu ada juga. Jadi macam hati kekecewaan lah juga, terus akhirnya ujung-ujungnya kami alihkan aja nak ngajukan nak gimana lagi pasrah jadinya kan seperti tapi ada juga sekolah yang tetap ngajukan. Pokoknya Bu setiap tahun lah kami ini kan lewat musrenbang des pun diusulkan juga. Tapi pernah tak berkomunikasi dengan dinas terkait, kenapa sih sampai tidak pernah direspon atau ditanggapi usulan-usulan dari sekolah bahwa sekolahnya itu rusak berat dan layak untuk direnovasi, tapi tidak pernah direspon? Pernah tak? Contohnya macam Seburing lah. Apa sih persoalannya gitu? Pada saat komunikasi dengan dinas apa kata dinas? Sih kata menjak dari keterangan dari sekolah tuh yang kan biayanya terlalu besar saya merehabnya. Tapi kalau yang pas kami dari lembaga kemauan yang ke dinas mengatakan bahwa mana dapodiknya tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, dan dapodik rusak sedang, rusak ringan, rusak sedang, bukan rusak berat, sehingga tidak jadi prioritas. Oke ya, berarti dinas itu berdasarkan data pokok pendidikan. Data apa? Dapodik. Nah, kalau data Dapodik mengatakan bahwa ia ringan, tapi di lapangan sebenarnya berat. Tidak layak, artinya tidak sinkron tidak sinkron antara data Dapodik dengan di lapangan. Sementara pas kita cross check ke operator Dapodik, dia bilang udah kami rubah, kan sedang udah dirubah. Jadi tapi kenyataannya nggak berubah. Seperti jadi macam kami itu kan nggak bisa merubahnya, harusnya yang merubah kan dari sekolah. Sementara dari sekolah pun nak menyatakan rusak berat sekarang harus ada hasil penilaian dari konsultan yang menyatakan bahwa rusak berat dan harus diupload di Dapodik. Jadi problemnya data Dapodik yang tidak terupdate. Terupdate. Kalau kawan-kawan lihat lah kalau kawan-kawan selama melakukan penelitian berarti tidak terupdate sepertinya, sampailah sekolah yang seharusnya dibangun, direnovasi,
tidak tersentuh karena gara-gara data Dapodik tadi. Iya. Tapi ya menurut saya harusnya dinas terkait ya memang harus punya data real lah. Kan kita dah nampak mempunyai data real. Saya sekolah itu bila dibangun, bila terakhir di rehab, kan nampak. Dan harus dari Dapodik dan dari SIE harusnya dari dinas pun bisa menegur ke sekolah atau melakukan pendampingan juga lah. Atau kan ya ada selesai pun dari dinas malah ya ada program apa untuk Dapodik juga pendampingan ke apa saya kurang lupa saya. Nah ya harusnya dari dinas bisa lah menegur ke sekolah harusnya. Nah, apa kendalanya tandaan sampai berubah seperti lah. Atau karena jadi, saking banyaknya sekolah kali. Jak 400 dan juga harusnya artinya kan saking banyaknya sekolah yang harus direnovasi dan sebagainya dengan keterbatasan anggaran kali. Bisa jadi seperti keterbatasan anggaran. Tapi memang selama itu menjak ngomong anggaran memang yang pembangunan infrastruktur sekolahnya memang tergantung dari dana. Sehingga memang kalau dana kan dana pusatnya kan memang yang dilihat Dapodik. Mereka kan berdasarkan dana Dapodik. Sampai PUPR artinya tergantung dari dana pusat selama itu. Dibanding dana DAU. Dana alokasi umum. APBD murni. Nah, pengalaman lagi, Mus, yang didapatkan? Jadi selainnya pun ya pengalaman dalam di lapangan. Kalau kita pas penelitian nih Bang baik tentang analisis anggaran, tentang Dapodik memang kalau kita minta data memang harus payah. Susah. Nah, sebenarnya menjak dari PPID terbuka. PPID pusat di Kominfo. Memang ramahnya aja kita nak minta data apa itu. Tapi kan setelah oke lah Bu, nanti kami tindak lanjut ke dinas terkait. Seperti iyalah biasanya yang lumayan lama juga. Terus yang kita penelitian di lapangan tentang kesesuaian Dapodik dengan kondisi real Dapodik SPM juga dari sekolah-sekolah macam nak takut nak memberikan nak memberikan informasi nak diwawancara aja pun rasa takut gimana surat rekomendasi dari dinas tapi dengan kehadiran kawan-kawan apakah dinas merasa terbantu? Selama itu sih menurut pengakuan Pak Dinas sih merasa terbantu. Merasa terbantu merasa terbantu. Ibaratnya ada yang menyuarakan juga lah. Ada yang menyuarakan, ada yang sebagai jembatan lah mungkin pada hari itu komunikasi sekolah-sekolah yang dianggap harus layak untuk direnovasi dan sebagainya tidak pernah tersampaikan, dengan kehadiran kawan-kawan itu bisa tersampaikan. Mungkin seperti itu sih. Nah tadi kan selain selain kartu, selain sekolah tadi anak putus sekolah. Nah bagaimana anak putus sekolah? Saya pingin tahu apakah banyak anak putus sekolah di Sambas tuh? Kita kalau yang untuk anak putus sekolahnya memang kita yang bisa mendeteksi dan sampai gimana menyelesaikannya memang yang di sekolah dampingan aja. Maksudnya? Yang di sekolah 10 sekolah yang kita jadikan mitra jadikan sampling karena memang rasa payah juga menyelesaikan permasalahan anak putus sekolah macam-macam. Jadi ada yang memang karena faktor ekonomi, tapi ada yang memang dari anaknya itu yang tak mau malas. Seperti lah malas atau kurang terbuka aja jadi kemarin ada yang di sekolah SD 29 Taramai. Tapi sekarang sudah selesai alhamdulillah. Jadi awalnya memang kondisi perekonomiannya walaupun ada KIP atau tapi kan berapa lah KIP dan pun juga setiap tahun orangnya dapat kan jadi dia memang berhenti sekolah karena dia menjaga adiknya. Jadi bapaknya kerja dan orang tuanya yang
dibawa balik oleh orang tuanya. Nah, jadilah tinggal anak-anaknya dan bapaknya itu. Nah, kebanyakan putus sekolah tuh APK kebanyakan kelas berapa ya? Macam yang Semari kelas 5 naik kelas 6. Nah, kelas 6. Terus yang di situ di Damkam situ juga kelas 4 Nah, kelas 4 Lebih banyak naik faktor kelas apa 5. di putus sekolah? Faktor Ekonomi atau apa? faktor lingkungan juga ada di beberapa sekolah juga. Hmm. Apalagi selama masa pandemi itu Karena dan merasa sekolahnya kali bayi. Nah, dan masuk sekolah gimana? kali. Akhirnya pun tapi alhamdulillah yang gaya-gaya langsung bisa jadi gurunya bagi ke sekolah ke rumah orang tua dirangkul lagi lah dibujuk juga seperti munjak macamnya ada yang di namanya Likai saya ingat lalu namanya memang dari dia kali nak tahu lah sampai kami tuh nak lelah juga nak cari sebenarnya apa permasalahannya karena dia dapat KIP orang tuanya pun pas kami kunjungi jak nyuruhnya sekolah awalnya kita bujuk dah nong sekolah lah isuk menano sampai dah nanti bisa dijemput oleh sape mau deh sekolah iyalah nanti lah hari Rabu sekolah ini tapi pas hari Rabu nak datang ke sekolah artinya memang kondisi pandemi itu yang tidak tidak ada pos belajar di sekolah pun menjadi dampak juga bagi siswa karena udah nyaman dah sekolah hari wis kita masuk sekolah tangga malas tapi sebagainya mungkin lah jadi lah datang sampai dah tapi sekolahnya cuma hari Senin, hari Rabu, hari Jumat kan berarti seminggu 3 kali ya aktifnya kan lainnya libur. Jadi Bu Mus setelah melakukan pendampingan tadi kurang lebih hampir 3 tahun kan dibentuk namanya forum peduli pendidikan ya. Iya betul. Forum peduli pendidikan. Nah, dibentuknya forum peduli pendidikan tuh tujuannya apa sih? Jadi dibentuknya forum pendidikannya karena memang kemauan dari kawan-kawan CSO juga yang selama itu ikut terlibat aktif untuk baik di penelitiannya maupun biasa ikut turun ke sekolah seperti memang merasa perlu kayaknya itu kita perlu ada forum ke HP pokoknya kita itu masyarakat yang peduli lah perkumpulan lah kepada pendidikan di Kabupaten Sambas karena kita yang waktunya yang langsung karena tadi melihat kondisi sekolah tadi yang bangunannya yang kayaknya memang perlu kita kurang di luar sekolah dan ini yang bersuara juga seperti lah jadi pada saat dah lama juga nak bentuk tapi inilah baru beberapa minggu yang lalu baru bisa terbentuk lah seperti jadi memang karena melihat kondisi pendidikan untuk di Kabupaten Sambas tuh yang dinilai perlulah ada pihak-pihak lain yang ikut ikut memikirkan juga lah seperti dan ikut berperan serta lah karena inilah tadi selain infrastruktur sekolah juga terkait dengan yang penyelesaian anak putus sekolah memang perlu pendekatan kepada anak dan keluarga untuk supaya kembali sekolah atau kalaupun tidak mau kembali ke sekolahnya ikut paket paket A seperti dan juga salah satu bentuk perhatian masyarakat kepada dunia pendidikan lah tentunya. Sehingga memang kawan-kawan untuk ayolah sampai-sampai kita jadi kita cake organisasi masyarakat yang ada yang artinya terlibat juga artinya forum itu artinya tujuannya bagaimana sebagai jembatan betul menjembatani komunikasi terhadap sekolah kepada pemerintah daerah kepada orang masyarakat kepada sekolah dan seperti sebagainya lah artinya
apa ya, agar informasi-informasi tentang sekolah itu bisa disampaikan. Oke, terakhir Bu Mus, Ya. masukan atau pendapat dari Bu Mus lah Iya. tentang dunia pendidikan khususnya Hutan Sambas. Iya. Menurut saya masukan lah masukannya memang pemerintah harus memperhatikan juga lah memperhatikan permasalahan infrastruktur ya yang utama, karena bagaimanapun infrastruktur juga mempengaruhi daya kemauan siswa anak sekolah juga kan nih. Nah, seperti infrastrukturnya tidak terpenuhi ya, tapi sekolah kan ibaratnya macam nak rumah kita juga rumah kedua. Nah, seperti jadi siswa pun kadang-kadang nak pergi sekolah stres dulu kan nih. Nah, seperti infrastruktur semua tidak hanya ruang kelas ini tapi juga terkait dengan furniture, duduk meja HP, terus toiletnya, terus perpustakaannya. Jadi dari fisik ya dulu, ya walaupun ini ya dia bisa berpengaruh terhadap mutu pendidikan, pendidikan. Jadi sebenarnya harusnya dah selesai kita itu membicarakan tentang infrastruktur, tapi memang kenyataannya belum selesai kan nih. Harusnya menjak sekarang tuh kan dah masuk ke dunia dah digital lagi nah seperti ya, tapi infrastruktur pun belum selesai juga ya harus cepat-cepat digenahkan lah. Nah, seperti jadinya harapannya ke depan dunia pendidikan Kecamatan Sambas itu tentang infrastruktur dan sebagainya bisa teratasi lah kan. Bisa teratasi dengan cepat. Yang kedua mungkin data-data apa Dapodik, Dapodik harus ya bisa terupdate. Betul, selalu terupdate lah. Nah, nggak hanya jumlah siswa aja yang terupdate, tapi semuanya lah kondisi lingkungan. Nah, artinya kawan-kawan di Forum Peduli Pendidikan itu siap membantu pemerintah daerah, ya kan, pemerintah daerah dalam hal menjembatani antara sekolah dan masyarakat. Habis masyarakat dan pemerintah daerah khususnya dunia pendidikan dan sekolah terhadap kepada pemerintah daerah. Mungkin ya harapannya. Harapannya selainnya juga mungkin yang perlu diperhatikan terkait dengan kesejahteraan guru juga kesejahteraan guru. Mungkin kita nak nuntut kualitas yang baik, harusnya pun selain fasilitas ya kualitas guru lah kualitas guru juga. Nanti kita podcast juga dengan Ketua PGRI lah tentang guru tuh ya. Betul. Betul lalu Ibu sih. Mungkin itu ya Pak Mus bagi kita. Nanti kita ketemu di lain waktu lagi, entah nak bahas apa, kita bahaskan masing bahas apa boleh. Ibu sih. Oke, terima kasih Bu Mus atas waktu dan kesempatannya, dan terima kasih juga pendoponya ya. Cukup bagus juga kan untuk kita podcast. Dan kita ketemu lagi di podcast jalanan berikutnya. Bye. Back to the Street Podcast Jalanan.